Pagi itu, suara sendok beradu dengan piring terdengar jelas di meja makan kecil di sudut rumah. Rumah sederhana itu tampak biasa saja dari luar. Temboknya sedikit mengelupas, pagar besinya sudah mulai berkarat. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada sekadar bangunan tua. Hubungan sebuah keluarga yang perlahan retak tanpa disadari. Raka duduk diam di ujung meja. Tangannya menggenggam sendok, tapi tak benar-benar makan. Nasi di piringnya masih utuh, hanya sedikit tergeser seolah ia sekadar berpura-pura. Di hadapannya, ayahnya sedang membaca koran. Seperti biasa. Tanpa melihat. Tanpa benar-benar hadir. "Mas Dimas minggu depan pulang," kata ayahnya tiba-tiba, masih dengan mata tertuju pada koran. Kalimat sederhana. Tapi bagi Raka, itu seperti pengingat akan satu hal yang selalu ia hindari. Perbandingan. Ibunya yang sedang menuang teh hanya tersenyum kecil. "Iya," katanya, "mau bawa kabar baik dari kantornya." "Memang beda," lanjut ayahnya, kali ini sedikit mengangguk bangga. "Kerja di perusahaan besar, masa depan jelas." Raka menunduk. Ia tahu, sebentar lagi gilirannya. Dan benar saja. "Kamu gimana, Rak?" Suara ayahnya berubah. Lebih berat. Lebih dingin. "Sekolah? Nilai kamu kemarin itu memalukan." "Ini." Raka tidak menjawab. Bukan karena tidak mau. Tapi karena ia sudah terlalu sering menjelaskan, dan tidak pernah benar-benar didengar. "Ayah ngomong," bentak ayahnya, kali ini menutup koran dengan keras. Raka sedikit tersentak. "Iya, aku lagi coba perbaiki," jawabnya pelan. Ayahnya menghela napas panjang. "Coba, coba, coba, dari dulu juga begitu. Kapan jadinya?" Ibunya melirik Raka sekilas, seolah ingin membela. Tapi seperti biasa, tidak jadi. "Kamu itu harusnya belajar dari kakak kamu. Mas Dimas itu nggak pernah bikin masalah. Nggak pernah bikin malu." Kalimat itu. Lagi. Dan lagi. Dan lagi. Raka menggenggam sendoknya lebih erat. Jemarinya sedikit gemetar. "Aku, bukan Mas Dimas, yah." Kalimat itu keluar begitu saja. Pelan. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Ayahnya menatapnya tajam. "Terus kamu mau jadi apa?" Tidak ada jawaban. Karena Raka sendiri tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu. Ia lelah. Lelah dibandingkan. Lelah dianggap kurang. Lelah merasa tidak pernah cukup, sekeras apapun ia mencoba. "Ayah capek sama kamu," kata ayahnya akhirnya, sambil berdiri. "Kalau kamu terus begini, jangan salahkan siapa-siapa nanti." Langkah kaki ayahnya menjauh. Meninggalkan suara pintu yang tertutup agak keras. Ibunya tetap berdiri di sana. Diam. Seperti biasa. Raka menatap piringnya. Nasi itu kini terasa hambar. Bukan karena rasanya, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh. Hari itu di sekolah, Raka tidak benar-benar hadir. Tubuhnya ada di kelas. Tapi pikirannya entah di mana. Suara guru hanya terdengar seperti gema jauh yang tak jelas. Teman-temannya tertawa, bercanda, mengeluh soal tugas. Semua tampak normal. Kecuali dirinya. Saat istirahat, ia duduk sendiri di belakang sekolah. Tempat yang jarang didatangi orang. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa tekanan. Tanpa ekspektasi. Tanpa bayang-bayang, Mas Dimas. Ia menatap langit. Kosong. Seperti perasaannya. "Kalau aku hilang, mereka bakal nyari nggak ya?" Pertanyaan itu muncul begitu saja. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak yakin dengan jawabannya. Sore hari, Raka tidak langsung pulang. Ia berjalan tanpa tujuan. Melewati gang sempit, warung kecil, suara anak-anak bermain bola, ibu-ibu yang mengobrol di depan rumah. Semua terasa hidup. Semua terasa punya tempat. Kecuali dirinya.
Langkahnya berhenti di sebuah tongkrongan kecil di pinggir jalan. Beberapa anak seumuran sedang tertawa keras. Tidak ada yang membicarakan nilai. Tidak ada yang membandingkan. Tidak ada yang menuntut. Salah satu dari mereka melirik Raka. "Sendiri aja, bro?" Raka ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. "Duduk sini aja," kata anak itu santai. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Raka merasa diterima. Malam semakin larut saat Raka akhirnya pulang. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11. Lampu ruang tamu masih menyala. Ayahnya duduk di sana, menunggu. Begitu pintu terbuka, "Dari mana kamu?" Suara itu langsung menghantam. Raka terdiam. Ia tahu ini akan terjadi. Keluyuran gak jelas? "Kamu pikir ini rumah apa?" Raka masih diam. Bukan karena takut, tapi karena capek. "Ayah tanya?" bentak ayahnya lagi. Dan saat itu, sesuatu dalam diri Raka akhirnya pecah. "Kenapa sih aku harus selalu jadi Mas Dimas?" Suaranya naik, untuk pertama kalinya. Ayahnya terkejut. Ibunya yang keluar dari kamar langsung terpaku. "Aku capek." "Yah? Capek dibanding-bandingin terus? Apapun yang aku lakuin, gak pernah cukup." Suasana mendadak hening. Benar-benar hening. Seolah waktu berhenti. Ayahnya menatapnya, dengan campuran marah dan tidak percaya. "Kalau kamu memang gak bisa jadi dia, ya minimal jangan jadi beban." Kalimat itu menusuk, lebih dalam dari apapun. Raka tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. "Itu dia? Aku cuma beban, kan?" Ibunya mulai menangis. Tapi tetap tidak berkata apa-apa. Dan di saat itu, Raka sadar satu hal. Ia tidak punya tempat di rumah ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Tapi tidak ada juga yang saling menghampiri. Karena terkadang, yang paling menyakitkan dalam keluarga, bukan pertengkaran, tapi ketika semua orang memilih diam, saat hati satu sama lain sedang hancur. Pagi setelah pertengkaran itu terasa berbeda. Tidak ada suara sendok beradu dengan piring. Tidak ada obrolan ringan. Bahkan suara televisi pun tidak dinyalakan. Rumah itu tetap sama secara bentuk, tapi rasanya asing. Raka keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Pikirannya penuh, dadanya sesak, dan kepalanya berat seperti dipenuhi ribuan suara yang saling bertabrakan. Ia melangkah pelan ke ruang makan. Ibunya sudah di sana, menyiapkan sarapan. Seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu, mau makan dulu?" tanya ibunya pelan, tanpa menatap. Raka hanya menggeleng. Ibunya mengangguk kecil. Tidak memaksa. Tidak bertanya. Tidak memeluk. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Ayahnya keluar dari kamar. Langkahnya tegas seperti biasa, tapi kali ini, tidak ada suara. Ia duduk di meja, melirik Raka sekilas. Lalu, mengabaikannya. Tanpa satu kata pun. Tanpa amarah. Tanpa teguran. Tapi juga, tanpa kepedulian. Dan saat itu Raka sadar. Kadang, diam bisa lebih menyakitkan daripada bentakan. Di sekolah, semuanya terasa lebih berat dari biasanya. Guru menjelaskan di depan kelas. Papan tulis penuh angka dan tulisan. Tapi bagi Raka, semuanya kabur. "Raka, coba kamu kerjakan nomor 3. Suara guru tiba-tiba memanggilnya. Semua mata langsung tertuju padanya. Raka berdiri pelan. Kakinya terasa lemas. Ia menatap soal di papan. Kosong. Benar-benar kosong. "Cepat," kata guru itu, sedikit tidak sabar. Raka menelan ludah. Tangannya memegang kapur. Tapi tidak bergerak. Beberapa siswa mulai berbisik. Ada yang tertawa kecil. "Gitu aja nggak bisa?"
Kalimat itu terdengar pelan, tapi cukup jelas. Dan cukup menyakitkan. Duduk, kata guru itu akhirnya dengan nada kecewa. Kamu ini makin hari makin gak jelas. Tawa kecil terdengar lagi. Raka duduk kembali. Menunduk. Dan di dalam hatinya, sesuatu runtuh lagi. Sedikit demi sedikit. Hari itu, Raka tidak masuk kelas setelah istirahat. Ia pergi ke belakang sekolah. Tempat yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, lebih sunyi. Ia duduk di tanah. Menyandarkan punggung ke tembok. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya akhirnya jatuh. Pelan. Tanpa suara. Ia tidak tahu harus cerita ke siapa. Di rumah, ia tidak didengar. Di sekolah, ia tidak dianggap. Di dunia ini, ia merasa sendirian. Sore hari, Raka tidak pulang. Lagi. Ia berjalan tanpa arah sampai akhirnya kembali ke tempat tongkrongan itu. Anak-anak yang kemarin masih ada di sana. Tertawa. Merokok. Bercanda tanpa beban. Bro, sini. Salah satu dari mereka memanggil. Raka mendekat. Kali ini tanpa ragu. Ia duduk. Mendengarkan cerita mereka. Lalu, perlahan ikut tertawa. Untuk pertama kalinya sejak lama. Tawa itu terasa tulus. Nama lo siapa? Tanya salah satu dari mereka. Raka. Gue Ardi. Jawabnya sambil menepuk bahu Raka. Santai aja di sini. Gak usah mikirin apa-apa. Kalimat sederhana. Tapi terasa seperti tempat pulang. Malamnya, Raka kembali pulang larut. Tidak ada yang menunggu di ruang tamu. Tidak ada yang bertanya. Lampu sudah dimatikan. Rumah itu gelap. Sepi. Dingin. Ia masuk ke kamar tanpa suara. Duduk di pinggir kasur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Karena di luar sana, ia merasa lebih hidup daripada di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Raka semakin sering bolos. Semakin sering pulang malam. Semakin jarang bicara di rumah. Ibunya mulai sadar. Ia beberapa kali mengetuk pintu kamar Raka. Makan dulu, nak? Tidak ada jawaban. Kamu nggak apa-apa. Tetap diam. Di balik pintu itu, Raka sebenarnya mendengar. Ia ingin menjawab. Ia ingin membuka pintu. Tapi setiap kali ia mencoba, suara ayahnya terngiang di kepalanya. Beban. Dan pintu itu tetap tertutup. Suatu siang, sekolah akhirnya menghubungi rumah. Ibunya yang menerima telepon itu. Wajahnya langsung pucat. Tidak masuk? Suaranya bergetar. Ayahnya yang mendengar langsung mengambil telepon itu. Raut wajahnya berubah. Dari heran, menjadi marah. Hari itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, ayahnya sudah menunggu di depan rumah. Dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Masuk. Hanya satu kata. Tapi nadanya cukup membuat udara terasa berat. Raka masuk perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Sekolah telepon, kata ayahnya dingin. Kamu bolos. Raka diam. Jawab. Iya, jawabnya pelan. 1 detik. 2 detik. Dan tiba-tiba, plak, tamparan keras mendarat di pipinya. Raka terhuyung. Ibunya berteriak kecil. Ayah! Diam kamu, bentak ayahnya. Raka memegang pipinya. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Memalukan, suara ayahnya menggema. Udah bodoh, sekarang tambah rusak. Setiap kata seperti pisau. Menusuk tanpa ampun. Ibunya menangis di sudut ruangan. Tapi tetap tidak menghentikan. Dan saat itu, sesuatu dalam diri Raka berubah. Bukan lagi sedih. Bukan lagi kecewa. Tapi, kosong. Benar-benar kosong. Ia menatap ayahnya. Lama. Lalu berkata pelan, kalau aku memang segitu nggak berharganya,
Kenapa aku harus tetap di sini? Ini. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Malam itu, Raka duduk di kamarnya. Menatap langit-langit. Pipi kirinya masih terasa panas. Tapi hatinya jauh lebih sakit. Ia mengambil ponselnya. Melihat chat dari Ardi. Bro, kalau lagi sumpek, kesini aja. Raka menatap pesan itu lama. Lalu perlahan, ia berdiri. Mengambil jaket. Dan membuka pintu kamar. Rumah itu gelap. Ini. Tidak ada yang menyadari. Tidak ada yang menghentikan. Dan saat ia melangkah keluar, ia tidak sadar bahwa langkah itu akan membawanya semakin jauh. Bukan hanya dari rumahnya, tapi juga dari dirinya sendiri. Malam itu, jalanan kota terlihat berbeda bagi Raka. Lampu-lampu jalan menyala redup, suara motor lalu lalang terdengar seperti gema jauh. Udara dingin menusuk kulit, tapi tidak ada yang lebih dingin dari perasaan di dalam dadanya. Ia berjalan tanpa benar-benar tahu arah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin kembali. Ponselnya bergetar. Pesan dari Ardi. Di tempat biasa. Raka berhenti sejenak. Menatap layar itu lama. Seolah sedang memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu, ia berjalan lagi. Tongkrongan itu masih ramai. Tawa, asap rokok, dan suara musik dari ponsel bercampur jadi satu. Dunia kecil yang terasa bebas. Tanpa aturan, tanpa tuntutan. Woi, dateng juga lo. Ardi menyambutnya dengan santai. Raka duduk di sampingnya. Kali ini tanpa canggung. Tanpa rasa asing. Lo kelihatan kacau, bro, kata Ardi sambil menyodorkan minuman botol. Raka menerimanya. Meneguk tanpa banyak pikir. Pahit. Tapi entah kenapa, terasa cocok. Rumah? Tanya Ardi singkat. Raka tertawa kecil. Tiap hari juga sama. Ardi mengangguk pelan. Seolah mengerti. Atau, seolah ingin terlihat mengerti. Kadangnya, lanjut Ardi, menatap ke depan, keluarga itu bukan tempat pulang. Tapi tempat kita pengen kabur. Kalimat itu menancap dalam. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ada yang benar-benar memahami dirinya. Rak. Suara baru tiba-tiba muncul. Lebih berat. Lebih tenang. Lebih mengendalikan. Raka menoleh. Seorang pria berdiri di sana. Lebih tua dari mereka semua. Tatapannya tajam, tapi senyumnya tipis. Ini Bayu, kata Ardi santai. Orang lama di sini. Bayu duduk di depan Raka. Menatapnya tanpa berkedip. Gue sering lihat lo, katanya pelan. Anak baru, tapi matanya berat. Raka tidak menjawab. Tapi ia tidak mengalihkan pandangan. Bayu tersenyum kecil. Masalah rumah. Ya? Raka terdiam. Bagaimana orang ini bisa tahu? Tenang aja. Lanjut Bayu, gue nggak butuh cerita lo. Ia menyandarkan tubuhnya. Santai. Seolah memegang kendali situasi. Yang gue tahu, orang kayak lo biasanya lagi nyari jalan keluar. Sunyi sejenak. Lalu Bayu melanjutkan, dan kebetulan, gue punya jalannya. Raka menatapnya. Ada rasa ragu. Tapi juga, rasa penasaran. Jalan keluar gimana? Bayu tidak langsung menjawab. Ia mengambil rokok, menyalakannya pelan. Menghembuskan asap ke udara. Lo butuh duit, kan? Pertanyaan itu sederhana. Tapi langsung mengenai sasaran. Raka tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Lo butuh tempat. Butuh kebebasan. Butuh buktiin kalau lo bukan beban. Setiap kata seperti membaca isi kepala Raka. Persis. Tanpa meleset. Gue bisa kasih itu semua, kata Bayu akhirnya. Raka menelan ludah. Caranya? Bayu tersenyum. Tipis. Gampang. Ia mendekat sedikit. Cuma ngantar barang.
Awalnya terasa ringan. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada ancaman. Hanya tugas sederhana. Mengambil paket. Mengantar ke titik tertentu. Tanpa banyak tanya. Tanpa banyak bicara. Sekali jalan, lo bisa dapat lebih dari uang jajan sebulan, kata Ardi sambil tersenyum. Raka terdiam. Pikirannya mulai berputar. Uang. Kebebasan. Pengakuan. Semua yang tidak pernah ia dapatkan di rumah. Kenapa gue? Akhirnya Raka bertanya. Bayu tertawa kecil. Karena lo butuh. Jawaban yang singkat. Tapi cukup. Malam itu, Raka pulang membawa sesuatu. Bukan barang. Tapi keputusan. Beberapa hari kemudian, semuanya dimulai. Raka berdiri di pinggir jalan. Sebuah tas kecil di tangannya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tenang aja, suara Ardi di telepon. Lo cuma nganter. Gak usah mikir yang lain. Sebuah motor berhenti di depannya. Orang itu tidak banyak bicara. Hanya mengambil tas. Lalu pergi. Selesai. Sesederhana itu. Ponsel Raka bergetar. Notifikasi masuk. Transfer uang. Jumlahnya membuat matanya membesar. Segini? Cuma buat itu. Ia tidak percaya. Tapi juga tidak menolak. Dan disitulah langkah pertama itu terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat. Raka mulai terbiasa. Tidak lagi gugup. Tidak lagi ragu. Uang mulai mengalir. Ia membeli apa yang ia mau. Makan di luar. Pulang lebih jarang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa punya kendali. Di rumah, perubahan itu terlihat. Ibunya memperhatikan. Dapat uang dari mana, nak? Tanyanya suatu malam. Raka hanya menjawab singkat. Kerja kecil. Ibunya ingin bertanya lagi. Tapi tidak berani. Ayahnya melihat. Tapi memilih diam. Mungkin karena ego. Atau mungkin karena tidak tahu harus bagaimana. Dan disitulah kesalahan terbesar terjadi. Semua orang melihat. Tapi tidak ada yang benar-benar menghentikan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Raka duduk bersama Bayu. Lebih dekat dari sebelumnya. Gimana? Tanya Bayu santai. Masih ngerasa beban? Raka tersenyum tipis. Enggak. Untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan yakin. Bayu mengangguk. Lalu menatapnya lebih dalam. Tapi ingat satu hal, nada suaranya berubah. Lebih serius. Lebih dingin. Di dunia ini, gak ada yang gratis. Raka mengernyit. Maksudnya? Bayu tersenyum lagi. Tapi kali ini, berbeda. Bukan senyum ramah. Bukan senyum santai. Tapi senyum yang membuat udara terasa lebih berat. Sekali lo masuk. Ia berhenti sejenak. Menatap lurus ke mata Raka. Gak gampang keluar. Jantung Raka berdetak lebih keras. Ada sesuatu yang terasa salah. Tapi ia tidak tahu apa. Atau mungkin ia tahu. Tapi memilih untuk tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa punya tempat. Walaupun tempat itu perlahan sedang menelannya hidup-hidup. Rumah itu masih berdiri seperti biasa. Temboknya masih sama. Kursinya masih di tempat yang sama. Jam dinding masih berdetak seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang hilang, kehadiran. Dan kali ini, semua orang mulai menyadarinya. Sudah 3 hari Raka tidak pulang. Awalnya, ibunya mencoba tenang. Mungkin lagi di rumah temannya. Mungkin lagi sibuk. Mungkin. Tapi semakin lama, kata, mungkin, berubah jadi, takut. Ia mulai sering berdiri di depan pintu. Menatap jalan kosong di depan rumah. Setiap suara motor lewat, membuatnya berharap. Setiap langkah kaki di luar, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi setiap kali,
Bukan Raka. Di ruang tamu, ayahnya duduk seperti biasa, dengan koran di tangan. Tapi halaman yang sama tidak pernah dibalik. Matanya membaca, tapi pikirannya tidak. Telepon dia, kata ibunya pelan. Ayahnya tidak menjawab. Yah, tolong telepon Raka. Nada suaranya mulai bergetar. Akhirnya, ayahnya mengambil ponsel. Menekan nomor Raka. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Rahaknya mengeras. Pasti dia lagi di luar, katanya dingin. Biarin aja. Nanti juga pulang. Ibunya menatapnya. Matanya mulai basah. Tapi ini sudah 3 hari. Ayahnya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Di tempat lain, Raka duduk di sebuah ruangan sempit. Lampunya redup. Udara pengap. Dan suasananya jauh dari nyaman. Ini bukan lagi tongkrongan pinggir jalan. Ini dunia yang berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. Lo telat? Suara Bayu terdengar dari sudut ruangan. Raka menunduk sedikit. Maaf, tadi ada masalah di jalan. Bayu mendekat. Langkahnya pelan. Tapi setiap langkah terasa berat. Di sini, waktu itu penting, katanya pelan. Kalau lo mulai seenaknya, ia berhenti tepat di depan Raka. Lo bisa bikin masalah buat semua orang. Raka mengangguk cepat. Iya, gue ngerti. Bayu menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Bagus. Hari itu, tugas Raka berbeda. Bukan sekadar mengantar, tapi mengambil. Dan memastikan. Lo ikut gue, kata Bayu. Tanpa banyak tanya, Raka mengikuti. Mereka berhenti di sebuah gang sempit. Sepi. Hanya ada satu rumah dengan lampu temaram. Seorang pria keluar. Wajahnya tegang. Matanya tidak tenang. Bayu berbicara pelan dengannya. Nada suaranya santai, tapi ada tekanan di dalamnya. Raka hanya berdiri. Mengamati. Mendengarkan potongan percakapan. Udah lewat waktu. Gue butuh sekarang. Jangan bikin ribet. Tiba-tiba, pria itu meninggikan suara. Gue bilang gue belum ada. Suasana langsung berubah. Ini, tegang. Bayu tetap tenang. Terlalu tenang. Ia mendekat. Sangat dekat. Lalu berkata pelan, di sini, nggak ada kata, belum. 1 detik. 2 detik. Dan tiba-tiba, buk. Pria itu terdorong keras ke tembok. Raka membeku. Matanya membesar. Ini bukan lagi sekadar kerja. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dan sekarang, ada di depan matanya. Nyata. Ambil, kata Bayu tanpa menoleh. Raka ragu. Tapi, ambil. Nada suaranya tidak keras. Tapi tidak bisa ditolak. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil tas dari pria itu. Pria itu tidak melawan lagi. Matanya penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Dirinya sendiri, di masa depan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk sendiri. Menatap tangannya. Masih terasa dingin. Masih terasa asing. Ini bukan gue, gumamnya pelan. Tapi suara lain di dalam kepalanya menjawab. Lo butuh ini. Lo pilih ini. Lo nggak punya tempat lain. Ia memejamkan mata. Tapi bayangan tadi terus muncul. Berulang. Tanpa henti. Di rumah, ibunya akhirnya tidak tahan. Ia datang ke kamar Raka. Membuka pintu perlahan. Kosong. Rapi. Terlalu rapi. Seperti kamar yang sudah lama tidak dihuni. Ia duduk di pinggir kasur. Tangannya menyentuh bantal. Dan air matanya jatuh. Pelan. Raka, kamu di mana, Nak? Malam itu, ayahnya berdiri di depan pintu. Untuk pertama kalinya,
Menatap jalan yang sama seperti istrinya lakukan selama ini. Tanpa bicara. Tanpa gengsi. Hanya menunggu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ponsel berdering. Nomor tidak dikenal. Ayahnya ragu. Lalu mengangkat. Halo. Tidak ada jawaban beberapa detik. Lalu suara masuk. Dingin. Tidak dikenal. Kalau mau anak lo pulang, jangan banyak tanya. Jantungnya langsung berdegup keras. Siapa ini? Raka di mana? Tawa kecil terdengar di ujung sana. Tenang aja, dia lagi kerja. Nada kata itu terasa aneh. Berat, mengancam. Apa maksud lo? Telepon terputus. Ini benar-benar sunyi. Ibunya menatapnya. Siapa? Yah? Ayahnya tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Keras. Tapi kali ini bukan karena marah. Karena takut. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mungkin sudah benar-benar kehilangan anaknya. Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk sendirian. Ponselnya bergetar. Nama, ibu, muncul di layar. Ia menatapnya lama. Sangat lama. Jarinya hampir menekan tombol jawab. Hampir. Tapi akhirnya, ia mematikan layar. Dan meletakkan ponsel itu. Perlahan. Karena semakin lama ia di dunia ini, semakin ia sadar. Pulang, tidak lagi semudah dulu. Dan malam itu, dua dunia saling berjauhan. Satu keluarga yang mulai sadar. Dan satu anak, yang sudah terlalu dalam terseret. Pagi itu tidak terasa seperti pagi. Tidak ada harapan. Tidak ada semangat. Hanya rasa cemas yang menggantung di setiap sudut rumah. Ibunya duduk di ruang tamu sejak subuh. Matanya sembab. Tangannya menggenggam ponsel yang tak pernah berhenti ia lihat, berharap ada satu pesan masuk dari nama yang sama. Raka. Tapi layar itu tetap kosong. Seperti hatinya. Ayahnya berdiri di dekat jendela. Sudah berkali-kali ia mencoba menghubungi nomor itu. Hasilnya sama. Tidak aktif. Rahangnya mengeras. Tapi kali ini bukan karena marah. Melainkan, karena rasa bersalah yang mulai merayap. Pelan. Menusuk. Dan tidak bisa dihindari. Ayah harus cari dia. Suara ibunya pelan, hampir seperti bisikan. Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela. Jalanan yang sama. Tempat ia dulu berdiri dengan ego yang tinggi. Sekarang, terasa seperti tempat ia kehilangan segalanya. Ayah tahu? Jawabnya akhirnya. Pelan. Berat. Hari itu, mereka mulai mencari. Dari sekolah. Ke rumah teman-teman. Ke tempat tongkrongan yang disebut-sebut. Setiap tempat memberikan jawaban yang sama. Jarang lihat dia sekarang. Atau, lagi sama anak-anak luar. Atau, nggak tahu. Setiap jawaban terasa seperti pintu yang tertutup satu persatu. Sampai akhirnya, mereka menemukan satu nama. Ardi. Sore itu, ayah Raka berdiri di depan sebuah gang sempit. Ibunya berdiri di belakangnya. Ragu. Takut, tapi tidak punya pilihan lain. Ini tempatnya, kata seseorang yang tadi menunjukkan jalan. Ayahnya menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Tongkrongan itu tidak seramai biasanya. Beberapa anak duduk santai. Tapi suasananya berbeda saat melihat orang tua datang. Ini, tegang. Ardi mana? Tanya ayah Raka langsung. Tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya, seorang anak berdiri. Itu, di sana. Ardi muncul. Wajahnya berubah saat melihat mereka. Om, Tante. Nada suaranya tidak setenang biasanya. Kamu Ardi? Tanya ayah Raka. Ardi mengangguk pelan. Raka di mana? Pertanyaan itu langsung menghantam.
Ardi terdiam. Matanya bergerak ke kanan-kiri, seolah mencari jalan keluar. Dia lagi nggak di sini, Om? Ayah Raka melangkah lebih dekat. Jangan bohong. Nada suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, bukan untuk marah, tapi karena takut. Ardi menelan ludah. Ia tahu, ini bukan lagi main-main. Dia kerja. Om? Kerja apa? Potong ayahnya cepat. Ardi ragu. Sangat ragu. Tapi melihat wajah Ibu Raka yang hampir menangis, akhirnya ia bicara. Dia ikut sama Bang Bayu? Nama itu terdengar asing, tapi terasa berat. Siapa itu? Tanya ayahnya. Ardi menggeleng pelan. Om, lebih baik Raka nggak ikut campur lagi. Kalimat itu justru membuat semuanya semakin jelas. Ini bukan sekadar kerja. Ini sesuatu yang berbahaya. Bawa saya ke dia. Ardi langsung menggeleng keras. Nggak bisa, Om. Saya serius. Itu bukan tempat buat. Itu anak saya, bentak ayah Raka. Ini. Semua terdiam. Suara itu menggema di gang sempit itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli harga diri, tidak peduli gengsi. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus menemukan anaknya. Malam itu, Ardi akhirnya menyerah. Dengan langkah ragu, ia membawa mereka ke sebuah tempat. Bukan rumah. Bukan juga tempat umum. Lebih seperti bangunan tua yang setengah ditinggalkan. Lampunya redup. Udara terasa berat bahkan sebelum masuk. Di sini, kata Ardi pelan. Ibunya menggenggam tangan suaminya erat. Takut. Sangat takut. Di dalam, Raka duduk di sudut ruangan. Wajahnya kosong. Matanya lelah. Ia tidak lagi terlihat seperti anak yang sama. Lebih tua. Lebih dingin. Lebih hilang. Saat pintu terbuka, ia menoleh. Dan waktu seperti berhenti. Ibu? Suaranya hampir tidak terdengar. Ibunya langsung berlari. Memeluknya erat. Raka, ya Allah, nak. Tangisnya pecah. Tidak tertahan. Raka terdiam. Tubuhnya kaku. Seolah lupa bagaimana cara membalas pelukan itu. Ayahnya berdiri di depan mereka. Menatap. Lama. Ada banyak hal di matanya. Marah. Kecewa. Tapi yang paling besar, penyesalan. Pulang, katanya singkat. Tidak ada bentakan. Tidak ada perintah keras. Hanya satu kata. Tapi terasa sangat berat. Raka menunduk. Lalu tertawa kecil. Pelan. Pahit. Pulang? Ulangnya. Ia menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Sekarang? Ini. Waktu aku di rumah, aku nggak pernah punya tempat. Suaranya mulai bergetar. Tapi sekarang, waktu aku udah jauh, baru dicari. Ibunya menangis lebih keras. Ayahnya tidak bisa menjawab. Karena semua itu, benar. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Pelan. Tapi cukup membuat suasana berubah. Bayu muncul. Wajahnya tenang seperti biasa. Tapi matanya dingin. Wah, katanya santai. Keluarga lengkap. Ayah Raka langsung berdiri di depan anaknya. Melindungi. Secara refleks. Siapa kamu? Tanyanya tegas. Bayu tersenyum tipis. Orang yang bantu anak lo, waktu dia nggak punya siapa-siapa. Kalimat itu menusuk. Dalam. Dan benar. Dia anak saya, kata ayah Raka. Dan dia pulang malam ini. Bayu tertawa kecil. Segampang itu. Ia melirik Raka. Lo mau pulang? Semua mata tertuju pada Raka. Satu pertanyaan. Yang menentukan segalanya. Raka terdiam. Pikirannya kacau. Di satu sisi, keluarganya. Di sisi lain, dunia yang sudah ia masuki terlalu dalam. Gue? Suaranya pelan. Tremor. Ragu.
Bayu tersenyum. Lebih lebar. Gue udah bilang dari awal. Ia mendekat sedikit. Gak semua orang bisa keluar. Suasana makin tegang. Ibunya menggenggam tangan Raka erat. Pulang. Nak, kita mulai lagi. Air mata terus mengalir. Raka menatap ibunya. Lalu ayahnya. Lalu Bayu. Dan disitulah, ia sadar satu hal yang paling menyakitkan. Ia sudah membuat pilihan yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Malam itu, tidak ada yang benar-benar menang. Hanya ada keluarga yang hancur. Dan seorang anak yang berdiri di antara dua dunia. Tanpa tahu harus kembali kemana. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar bergerak. Tidak ada yang benar-benar bernapas dengan tenang. Di dalam ruangan itu, semua berdiri di tempatnya masing-masing. Raka di tengah. Ibunya menggenggam tangannya erat. Dan ayahnya, berdiri di depan, mencoba terlihat kuat, meski di dalam dirinya sesuatu sedang runtuh. Bayu masih di sana. Tenang. Seolah ia tahu, waktu sedang bekerja untuknya. Gue tanya sekali lagi. Suara Bayu pelan tapi menekan, lo mau pulang, atau tetap di sini? Pertanyaan itu menggantung. Berat, menusuk. Raka menunduk. Pikirannya berisik. Sangat berisik. Suara ibunya. Suara ayahnya. Suara Bayu. Dan suara dirinya sendiri. Yang bahkan sudah tidak ia kenali lagi. Ayahnya melangkah maju. Perlahan. Untuk pertama kalinya, bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang asing. Kerendahan hati. Raka. Suaranya serak, berat, berbeda dari biasanya. Raka menoleh. Sedikit terkejut, ia belum pernah mendengar suara ayahnya seperti itu. Ayah, salah. Kalimat itu jatuh. Pelan. Tapi seperti petir di tengah ruangan. Semua terdiam. Bahkan Bayu pun sedikit mengangkat alisnya. Ayah Raka, yang selama ini keras, tidak pernah mengalah, tidak pernah meminta maaf. Kini berdiri di sana, mengakui kesalahannya. Ayah terlalu sibuk nyuruh kamu jadi orang lain. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah kira, itu cara sayang yang benar. Ia menelan napas. Berat. Tapi ternyata, ayah malah kehilangan kamu. Ibunya menangis di samping. Raka membeku. Kata-kata itu adalah sesuatu yang selama ini ia tunggu. Selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, kenapa rasanya terlambat? Pulang. Nak, suara ayahnya melemah. Bukan perintah. Bukan tuntutan. Tapi permohonan. Sekarang ayah nggak minta kamu jadi siapa-siapa. Ia mendekat satu langkah lagi. Cukup jadi anak ayah aja. Ini. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Raka menatap ayahnya. Lama. Matanya basah. Tapi bukan hanya karena haru. Karena sakit. Kenapa baru sekarang? Yah? Suaranya pecah. Akhirnya, waktu aku masih di rumah, aku nunggu itu. Air matanya jatuh. Satu persatu. Aku nunggu ayah bilang aku cukup, tapi nggak pernah ada. Setiap kata seperti pisau, mengiris, dalam, dan tidak bisa ditarik kembali. Ayahnya menunduk, tidak mampu menatap, karena semua itu benar. Semua itu adalah akibat dari dirinya sendiri. Egonya. Caranya mencintai yang salah. Dan sekarang, ia harus menanggung hasilnya. Tapi sekarang, lanjut Raka pelan. Aku udah bukan orang yang sama. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Ibunya menggenggam tangannya lebih erat. Masih? Nak, kamu masih anak ibu? Raka menatap ibunya. Lalu tersenyum kecil. Pahit. Aku pengen percaya itu. Ia menarik napas dalam. Tapi aku udah terlalu jauh. Bayu tertawa pelan.
memecah suasana. "Ya itu dia," katanya santai. "Kadang orang tua baru sadar, pas semuanya udah terlambat." Ayah Raka langsung menatapnya tajam. "Ini urusan keluarga saya." Bayu mengangkat bahu. "Harusnya dari dulu." Kalimat itu menusuk. Lebih dalam dari yang lain. "Apa yang kamu mau?" tanya Ayah Raka akhirnya. Langsung. Tanpa basa-basi. Ia tahu, ini bukan lagi soal bicara. Ini soal harga. Bayu tersenyum. Pelan. Seolah menunggu pertanyaan itu sejak tadi. "Gue cuma mau satu hal." Ia melirik Raka. "Tanggung jawab." "Dia udah ikut gue." Lanjut Bayu. "Udah jalan. Udah ambil bagian." Nada suaranya tetap santai. Tapi setiap kata terasa seperti ancaman. "Dan di dunia gue, gak ada yang keluar tanpa bayar." Ibunya mulai gemetar. "Apa maksud kamu?" Bayu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Raka. "Lo mau jelasin? Atau gue?" Raka terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya perlahan mengepal. Dan disitulah, kebenaran yang lebih besar mulai muncul ke permukaan. "Aku, gak cuma nganter barang." Suaranya pelan. Berat, ibunya menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa henti. "Aku, udah masuk terlalu dalam." Ayahnya mengepalkan tangan. Tubuhnya kaku. Ia ingin marah. Ingin menghancurkan semua ini. Tapi ia tahu. Ia tidak lagi punya kendali. "Jadi sekarang," kata Bayu santai. "Pilihannya sederhana." Ia menatap Ayah Raka. "Lo mau dia balik?" Senyumnya perlahan muncul. "Atau lo siap terima konsekuensinya?" Ini. Tegang. Mencekam. Ayah Raka berdiri diam. Pikirannya berputar. Cepat. Kacau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan suara keras. Dengan aturan. Dengan kontrol. Karena ini bukan dunia yang ia kenal. Dan disitulah ia sadar, selama ini, ia merasa paling kuat di rumahnya sendiri. Padahal, ia bahkan tidak pernah benar-benar memahami anaknya. Ia menatap Raka. Anaknya, yang sekarang berdiri di hadapannya, sebagai orang yang hampir tidak ia kenali. Dan dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berkata, "Kalau harus ayah yang bayar, ayah akan bayar." Semua terdiam. Raka langsung menatapnya. "Kamu pulang." Suaranya bergetar. "Biar ayah yang tanggung semua." Ibunya menangis semakin keras. Raka membeku. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya, bukan sebagai sosok yang menuntut, tapi sebagai seseorang yang rela hancur demi anaknya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu cukup? Atau semuanya memang sudah terlambat? Pintu rumah itu akhirnya terbuka lagi. Perlahan. Berderit pelan. Seolah ikut merasakan beban yang dibawa seseorang yang masuk ke dalamnya. Raka pulang. Tapi bukan sebagai anak yang sama. Ibunya berdiri di ruang tamu. Sejak tadi. Sejak mereka kembali dari tempat itu. Ia tidak duduk. Tidak bergerak jauh. Seolah takut, jika ia berpaling sebentar saja, Raka akan menghilang lagi. Saat Raka masuk, ia langsung mendekat. Memeluknya. Erat. Terlalu erat. Seolah ingin memastikan, ini nyata. "Kamu udah di rumah, Nak? Kamu udah di rumah?" Bisiknya berulang-ulang. Raka tidak menolak. Tapi juga tidak membalas. Tangannya hanya menggantung di samping. Kosong. Ayahnya berdiri di belakang. Tidak mendekat. Tidak berbicara. Hanya menatap. Lama. Seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Malam itu, mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 3 orang. 1 meja.
Satu rumah. Tapi terasa seperti tiga dunia yang berbeda. Sendok menyentuh piring. Pelan. Canggung. Tidak ada obrolan. Tidak ada tanya jawab. Hanya suara kecil yang justru membuat keheningan terasa semakin keras. Ibunya mencoba. Beberapa kali. Kamu capek ya, Nak? Tidak ada jawaban. Besok ibu masakin yang kamu suka. Tetap diam. Raka hanya mengangguk kecil. Tanpa menatap. Tanpa benar-benar hadir. Ayahnya akhirnya membuka suara. Pelan. Hati-hati. Kalau ada yang mau kamu ceritakan. Ia berhenti sejenak. Ayah siap dengar. Kalimat itu jujur. Tulus. Tapi bagi Raka, terlambat. Ia tetap menunduk. Enggak ada. Singkat. Dingin. Seperti tembok yang dibangun perlahan, dan kini sudah terlalu tinggi untuk dilewati. Malam semakin larut. Raka masuk ke kamarnya. Kamar yang dulu terasa seperti tempat aman. Sekarang terasa asing. Terlalu rapi. Terlalu sunyi. Ia duduk di kasur. Menatap sekeliling. Semua masih sama. Tapi dirinya, tidak. Ia membuka lemari. Melihat pakaian-pakaiannya. Seolah melihat kehidupan lamanya, yang terasa seperti milik orang lain. Ponselnya bergetar. Nama itu muncul lagi. Bayu. Raka membeku. Menatap layar itu lama. Sangat lama. Akhirnya ia mengangkat. Lo udah di rumah. Suara Bayu terdengar santai di ujung sana. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Raka tidak menjawab. Bagus. Lanjutnya. Nada suaranya berubah sedikit. Lebih dalam. Lebih tajam. Tapi jangan lupa. Ia berhenti sejenak. Utang lo belum selesai. Jantung Raka langsung berdegup lebih cepat. Aku lagi di rumah. Suara Raka pelan. Hampir seperti bisikan. Bayu tertawa kecil. Rumah. Satu kata itu terdengar seperti ejekan. Lo pikir itu bisa nyelamatin lo? Ini. Denger ya? Lanjut Bayu. Lo mungkin udah keluar dari tempat gue. Nada suaranya makin dingin. Tapi dunia gue gak keluar dari hidup lo. Telepon terputus. Dan keheningan kembali. Tapi kali ini, terasa jauh lebih menekan. Di luar kamar, ibunya berdiri. Diam. Ia tidak sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia ingin masuk. Ingin memeluk anaknya. Ingin bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi langkahnya berhenti. Karena ia sadar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau lagi. Hari-hari berikutnya berjalan. Aneh. Raka tetap di rumah. Tapi seperti bayangan. Ia bangun. Makan. Duduk. Masuk kamar lagi. Tidak keluar. Tidak bicara. Tidak hidup. Ibunya terus mencoba. Masuk ke kamar. Mengajak bicara. Menyentuh bahunya. Tapi setiap kali, responnya sama. Datar. Kosong. Seolah hatinya tertutup rapat. Ayahnya juga mencoba. Dengan caranya sendiri. Ia mulai pulang lebih cepat. Duduk di ruang tamu lebih lama. Beberapa kali mengetuk pintu kamar Raka. Rak, ayo ngobrol sebentar. Tidak ada jawaban. Atau hanya, iya, nanti. Yang tidak pernah benar-benar terjadi. Suatu malam, ayahnya berdiri lama di depan pintu kamar itu. Tangannya terangkat. Siap mengetuk. Tapi berhenti. Ia menatap pintu itu. Lama. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Jarak. Bukan jarak fisik. Tapi jarak hati. Yang ia ciptakan sendiri. Selama bertahun-tahun. Dan sekarang, ia tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Di dalam kamar, Raka duduk di lantai. Bersandar pada dinding. Matanya kosong. Pikirannya penuh.
Suara Bayu terus terngiang. Utang lo belum selesai. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya mulai tidak teratur. Ia ingin keluar dari semua ini. Tapi tidak tahu caranya. Ia ingin kembali seperti dulu. Tapi tidak tahu bagaimana. Dan yang paling menyakitkan, ia ada di rumahnya sendiri, tapi merasa lebih tersesat daripada saat ia di luar. Malam itu, satu rumah, 3 orang. Semua terjaga. Semua berpikir. Semua ingin memperbaiki. Tapi tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Karena terkadang, yang menghancurkan sebuah keluarga, bukan hanya kesalahan besar, tapi juga kata-kata yang tidak pernah diucapkan, perasaan yang tidak pernah disampaikan, dan jarak yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Rumah itu masih sama. Terlalu sunyi. Seolah setiap sudutnya menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pagi itu, Raka tidak keluar kamar. Seperti hari-hari sebelumnya. Ibunya hanya meletakkan makanan di depan pintu. Tidak mengetuk terlalu keras. Tidak memaksa. Karena ia tahu. Anaknya ada di dalam, tapi tidak benar-benar hadir. Ayahnya duduk di ruang tamu. Seragam kerjanya sudah rapi. Tapi ia tidak berangkat. Sudah beberapa hari. Ia hanya duduk. Menatap kosong ke arah dinding. Seolah ada sesuatu yang terus berputar di kepalanya. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi lari darinya. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya mengarah ke satu tempat. Kamar Raka. Pintu itu tertutup. Seperti biasanya. Ia berdiri di depannya. Lama. Sangat lama. Tangannya terangkat, tapi tidak mengetuk. Bukan karena ragu, tapi karena takut. Takut kalau tidak ada jawaban lagi. Akhirnya, ia menarik napas dalam dan membuka pintu perlahan. Kamar itu sunyi. Raka tidak ada di dalam. Mungkin di kamar mandi. Atau dimanapun. Tapi untuk pertama kalinya, ayahnya masuk. Benar-benar masuk. Bukan hanya berdiri di ambang pintu seperti dulu. Ia melihat sekeliling. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Seperti kamar anak yang baik-baik saja. Padahal, tidak. Langkahnya pelan. Mendekati meja belajar. Ada buku-buku, pulpen, dan satu buku kecil. Yang terlihat berbeda. Sudah agak usang. Sudutnya sedikit terlipat. Seperti sering dibuka. Ayahnya ragu. Sangat ragu. Tapi tangannya tetap bergerak. Mengambil buku itu. Dan membukanya. Halaman pertama. Tulisan tangan Raka. Sedikit berantakan. Tapi jelas. Aku capek. Ayahnya terdiam. Matanya langsung terpaku. Ia membuka halaman berikutnya. Kenapa aku selalu salah di mata ayah? Napasnya mulai berat. Tangannya sedikit gemetar. Halaman berikutnya. Aku cuma pengen sekali aja, dibilang cukup. Dunia seperti berhenti. Suara di luar hilang. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya sendiri. Semakin keras. Semakin menyakitkan. Ia terus membuka. Tidak bisa berhenti. Hari ini aku dapat nilai lumayan, tapi ayah cuma bilang, bisa lebih. Mas Dimas lagi-lagi jadi contoh. Aku lagi-lagi jadi perbandingan. Aku pengen hilang sebentar, biar nggak ngerasa kayak gini terus. Setiap kalimat, seperti pukulan. Bertubi-tubi. Tanpa jeda. Tanpa ampun. Dan kemudian, ia sampai di satu halaman. Tulisan itu lebih dalam, lebih ditekan. Seolah ditulis saat emosi tidak bisa ditahan. Kalau aku pergi, apakah mereka bakal nyari aku? Tangan ayahnya berhenti. Benar-benar berhenti. Matanya membesar. Dan disitulah, semua yang selama ini ia abaikan, semua yang selama ini ia anggap biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Anaknya
Sudah lama meminta tolong. Tapi ia tidak pernah mendengar. Buku itu perlahan jatuh dari tangannya. Ia mundur satu langkah. Lalu duduk di kursi. Tubuhnya terasa lemas. Kosong. Tangannya menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan air mata biasa. Bukan karena marah. Bukan karena kecewa. Tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Ayah, harusnya dengar kamu. Suaranya pecah. Hampir tidak terdengar. Pintu kamar terbuka. Raka berdiri di sana. Terdiam. Melihat ayahnya menangis. Ia belum pernah melihat itu. Tidak sekalipun. Ayahnya selalu kuat. Selalu benar. Selalu tidak bisa salah. Tapi sekarang, orang itu duduk di sana, hancur. Mata mereka bertemu. Ini. Tidak ada kata-kata. Tidak ada teriakan. Hanya dua orang yang akhirnya melihat satu sama lain dengan jujur. Ayahnya berdiri perlahan, mengambil buku itu, lalu mendekat. Tidak terlalu dekat. Seperti memberi ruang. Ini, suaranya serak. Ayah nemu di meja kamu. Raka tidak bergerak. Hanya menatap. Ayah baca. Ia menelan napas. Berat, dan ayah baru sadar. Matanya kembali basah. Betapa selama ini ayah nggak pernah benar-benar lihat kamu. Raka menggigit bibirnya. Menahan sesuatu yang sudah lama tertahan. Ayah kira, dengan keras, kamu bakal jadi kuat. Ia tertawa kecil. Pahit. Tapi ternyata ayah cuma bikin kamu hancur. Ini. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menyela. Karena ini bukan momen untuk memperdebatkan. Ini momen untuk menerima. Ayahnya melangkah sedikit lebih dekat. Kalau bisa diulang. Suaranya hampir hilang. Ayah nggak akan bandingin kamu sama siapapun. Air matanya jatuh lagi. Karena kamu, cukup. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini Raka tunggu. Selama bertahun-tahun. Dan disitulah, pertahanan Raka runtuh. Air matanya jatuh. Tanpa bisa ditahan. Kenapa? Baru sekarang. Yah? Suaranya pecah. Tubuhnya gemetar. Ayahnya tidak punya jawaban. Karena tidak ada jawaban yang cukup. Ia hanya membuka tangannya. Perlahan. Tidak memaksa. Tidak menarik. Hanya menunggu. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Dan akhirnya, Raka melangkah. Pelan. Ragu. Tapi pasti. Dan memeluk ayahnya. Tangisan pecah. Dua arah. Dua rasa. Satu luka yang sama. Di luar kamar, ibunya berdiri. Menangis diam-diam. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena harapan. Namun, di tengah semua itu, satu hal masih menggantung. Belum selesai. Belum hilang. Ponsel Raka di meja bergetar. Layar menyala. Satu pesan masuk. Dari Bayu. Waktu lo habis. Dan untuk pertama kalinya, harapan dan ancaman datang bersamaan. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena sunyinya, tapi karena sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Di dalam rumah, Raka masih duduk di lantai kamarnya. Punggungnya bersandar di dinding. Matanya merah. Bekas tangis yang belum benar-benar kering. Di sampingnya, ayahnya duduk. Lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada jarak. Tidak ada tembok. Setidaknya, untuk pertama kalinya, ibunya masuk perlahan. Membawa teh hangat. Tangannya masih sedikit gemetar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Harapan. Ia meletakkan cangkir itu di meja. Lalu duduk di samping mereka. Dekat. Sangat dekat. Seolah tidak ingin ada lagi yang terpisah. Ayah, ibu, suara Raka pelan. Keduanya langsung menoleh. Maaf. Satu kata itu keluar.
tapi terasa sangat berat. Ibunya langsung menggeleng, menangis. "Jangan, Nak, jangan kamu yang minta maaf." Tapi Raka tetap melanjutkan. "Aku yang salah, aku yang pergi, aku yang milih jalan itu." Suaranya bergetar. "Aku pikir, di luar aku bisa jadi seseorang." Ia menunduk. "Tapi ternyata aku malah kehilangan diri aku sendiri." Ayahnya menatapnya dalam, tidak memotong, tidak menyela. Karena kali ini, ia benar-benar mendengar. "Dan sekarang," lanjut Raka, "aku bawa masalah itu ke rumah." Ini, kalimat itu menggantung. Berat, tidak bisa dihindari lagi. Ayahnya menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Bukan kamu yang bawa masalah itu ke rumah." Ia menatap Raka. "Ayah yang bikin kamu pergi ke sana." Ibunya menangis lagi. Lebih pelan. Lebih dalam. "Harusnya dari dulu, ayah dengar kamu," lanjutnya. "Tapi ayah malah sibuk. Maksa kamu jadi orang lain." Ia menunduk. "Dan sekarang ayah minta kamu bayar akibatnya." Raka langsung menggeleng. "Enggak. Yah, ini pilihan aku." "Pilihan yang lahir dari kesalahan ayah," jawabnya tegas. Untuk pertama kalinya, ia tidak lari dari tanggung jawab. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Satu, lalu dua, lalu lebih. Semua langsung terdiam. Jantung berdetak lebih cepat. Raka membeku. Ia tahu suara itu. Terlalu familiar. Terlalu dekat. Pintu depan diketuk. Pelan. Tapi cukup membuat udara terasa berat. Tok, tok, tok. Ibunya langsung memegang tangan Raka. Erat. "Aku takut," bisiknya. Ayahnya berdiri. Wajahnya berubah. Bukan lagi ragu. Bukan lagi bingung. Tapi tegas. Untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi apapun. "Di sini aja," katanya pada Raka. Lalu ia melangkah keluar kamar. Pintu depan terbuka. Dan di sana, Bayu berdiri. Dengan dua orang di belakangnya. Tatapannya tenang. Tapi jelas, ia datang bukan untuk berbicara biasa. "Malam, Om," katanya santai. Seolah bertamu biasa. Padahal, tidak. "Apa yang kamu mau?" tanya ayah Raka langsung. Tanpa basa-basi. Bayu tersenyum kecil. Harusnya Om yang tanya itu ke anak Om. Ia melirik ke dalam rumah. Dia udah tahu aturannya. "Dia tidak akan kembali ke sana," jawab ayahnya tegas. Nada suaranya tidak tinggi, tapi penuh keyakinan. Bayu tertawa pelan. "Semua orang juga bilang gitu, di awal." Ia melangkah sedikit mendekat. "Masalahnya, dunia nggak kerja pakai niat baik doang." Raka muncul dari belakang. Perlahan. Langkahnya berat, tapi pasti. "Berhenti, Bang," katanya. Semua menoleh. Bayu tersenyum. "Wah, akhirnya keluar juga." "Ini urusan gue," lanjut Raka. "Jangan bawa keluarga gue." Ibunya langsung menangis. "Raka, jangan." Bayu menggeleng pelan. Sayangnya, itu bukan pilihan lagi. Ia menatap Raka tajam. "Lo udah ambil bagian. Lo udah tahu terlalu banyak." Ini. Semua tegang. "Jadi sekarang," lanjut Bayu, "lo ikut gue? Atau..." Ia berhenti. Senyumnya muncul. "Gue tetap ambil yang jadi hak gue." Ancaman itu jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi. Raka mengepalkan tangan. Pikirannya kacau. Tapi kali ini, ia tidak lari. "Aku ikut." Kalimat itu keluar. Cepat. Tegas. "Jangan," teriak ibunya. Ia langsung memeluk Raka. Menahan. Seolah takut kehilangan lagi. Ayahnya menatapnya. Dalam. Sangat dalam. "Enggak," katanya. Pelan. Tapi tegas. Semua terdiam.
Kalau ada yang harus bayar, lanjut ayahnya, biar saya. Raka langsung menoleh. Yah, jangan. Ini tanggung jawab saya, potong ayahnya. Ia melangkah maju, menghadapi Bayu. Berapa? Satu kata. Langsung. Tanpa ragu. Bayu tersenyum. Lama. Seolah menikmati momen itu. Bukan soal uang, Om. Ia mendekat. Tapi soal konsekuensi. Ini. Dia udah masuk terlalu dalam. Lanjutnya. Dan orang-orang di atas, gak suka kalau ada yang keluar begitu aja. Ketegangan memuncak. Tidak ada jalan mudah. Tidak ada solusi cepat. Raka menatap ayahnya. Matanya basah. Kenapa sih ayah harus selalu lindungin aku? Suaranya pecah. Bahkan sekarang, setelah semua yang aku lakuin. Ayahnya menatapnya. Lembut. Untuk pertama kalinya. Karena kamu anak ayah. Sederhana. Tapi cukup untuk menghancurkan semua pertahanan yang tersisa. Air mata Raka jatuh. Tanpa henti. Dan di saat itu, ia harus memilih. Bukan antara benar atau salah. Tapi antara melindungi keluarganya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, tidak ada yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tapi satu hal pasti, keputusan yang diambil malam ini akan mengubah segalanya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Tidak ada yang benar-benar bergerak. Tidak ada yang berani mengambil napas terlalu dalam. Semua berdiri di titik yang sama, di antara kehilangan dan harapan. Raka menatap ayahnya. Lama. Matanya basah. Penuh rasa yang tidak bisa dijelaskan. Yah, suaranya pelan. Bergetar. Kalau aku tetap di sini, mereka nggak bakal berhenti. Ini. Semua tahu itu benar. Ibunya menggeleng cepat. Air matanya jatuh tanpa henti. Kita cari jalan lain? Pasti ada. Tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Raka menatap ibunya. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Dari dulu aku selalu lari, katanya pelan. Kali ini, aku nggak mau lari lagi. Enggak. Ibunya langsung memeluknya erat. Ibu nggak mau kehilangan kamu lagi. Raka memeluk balik. Untuk pertama kalinya, dengan penuh, dengan hangat, dengan rasa pulang yang sesungguhnya. Ayahnya berdiri diam. Tapi di dalam dirinya, perang sedang terjadi. Ia ingin menahan. Ia ingin melawan. Ia ingin menghancurkan semua yang mengancam anaknya. Tapi ia tahu, dunia ini tidak sesederhana itu. Ayah, Raka menatapnya. Biar aku yang selesaikan. Kalimat itu menghantam. Keras. Bukan karena aku mau pergi, lanjut Raka. Tapi karena aku nggak mau masalah ini ikut tinggal di rumah. Air matanya jatuh lagi. Rumah ini udah terlalu lama retak. Ini. Ayahnya menatapnya. Dalam. Lalu perlahan, mengangguk. Bukan karena ia setuju. Tapi karena ia akhirnya percaya pada anaknya. Kalau itu pilihan kamu, suaranya berat. Ayah akan tunggu kamu pulang. Kalimat itu sederhana. Tapi kali ini, penuh makna. Tanpa tuntutan. Tanpa syarat. Raka mengangguk. Pelan. Ia melepaskan pelukan ibunya. Lalu melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat. Tapi ia tidak berhenti. Di depan rumah, Bayu masih berdiri. Menunggu. Seolah tahu, bagaimana ini akan berakhir. Udah siap? Tanyanya santai. Raka tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang. Melihat rumahnya. Untuk terakhir kalinya, malam itu. Ibunya berdiri di pintu. Menangis. Ayahnya di sampingnya. Diam. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Raka. Gue ikut, kata Raka akhirnya. Tenang. Tegas. Bayu tersenyum.
Pinter. Tanpa banyak kata, Raka naik ke motor dan pergi. Malam itu, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyinya berbeda. Bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena semua sedang belajar, kehilangan dengan cara yang benar. Hari-hari berlalu. Lambat, berat, ibunya masih sering duduk di depan pintu, menatap jalan yang sama. Tapi kali ini, dengan keyakinan kecil, bahwa suatu hari, Raka akan kembali. Ayahnya berubah. Benar-benar berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi membandingkan. Tidak lagi menuntut. Ia mulai memperbaiki rumah itu, bukan temboknya, tapi suasananya. Suatu sore, ia masuk ke kamar Raka. Duduk di sana, membuka buku yang sama. Membaca ulang tulisan-tulisan itu. Tapi kali ini, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan janji, bahwa jika Raka kembali, ia akan jadi ayah yang berbeda. Waktu terus berjalan. Sampai suatu malam, pintu itu diketuk. Tok, tok, ibunya langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu. Perlahan. Dengan tangan gemetar. Dan di sana, Raka berdiri. Wajahnya lebih lelah, lebih dewasa. Tapi matanya masih sama. Ini. 1 detik, 2 detik. Lalu, ibunya langsung memeluknya, menangis. Sejadi-jadinya, ayahnya berdiri di belakang. Tidak langsung bergerak, hanya menatap. Matanya basah. Raka menatapnya. Pelan. Lalu berkata, "Aku pulang, ya?" Ayahnya tersenyum. Kecil, tapi tulus. "Selamat pulang, nak." Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Bukan karena tidak ada luka. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena mereka akhirnya belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang tetap bertahan, meski sudah saling menyakiti.